Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Blam, jumpa lagi dengan saya Nur Devi Arista pada podcast kali ini di episode 112 dengan tema Bincang Pustakawan, menguatkan peran pustakawan di era kecerdasan buatan atau AI. Nah, di episode kali ini kita akan membahas bagaimana pustakawan beradaptasi dengan perkembangan teknologi AI. Yang tentunya akan dibersamai oleh Ketua Tim Kehumasan dan Perpustakaan sekaligus pustakawan di Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, perkenalan diri dulu Bapak. Oke. Nama saya Amro Ikhwan Alwi. Saya pustakawan di Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, sebagai ketua tim kehumasan dan perpustakaan. Saya itu pustakawan saya berdinas di Litbang ini selama sudah kurang lebih 30-an tahun, dan sebagai pustakawan itu mulai tahun 2015 Mbak Devi, ya. Sampai sekarang. Baik Pak, berarti sudah lumayan lama ya Pak ya, Iya, berkecimpung di dunia perpustakaan sebagai pustakawan. Iya. Nah, sebelum kita ke topik kita kali ini ya Pak ya. Nah, saya mau bertanya dulu nih Pak, apa saja sih fungsi pustakawan selain mengelola koleksi buku dalam memberikan layanan kepada pemustaka? Fungsi pustakawan ya? Ya, betul. Selain mengelola koleksi. Mengelola koleksi perpustakaan itu, dia sebagai memberikan informasi dan edukasi pada pemustaka. Yang mana agar umpamanya kayak mereka apa yang dia butuhkan itu, informasi terkait dengan koleksi perpustakaan yang ada di Litbang. Rekomendasi buku. Iya. Rekomendasi buku apa ya saja yang dibutuhkan. Terus bisa juga mengedukasi bagaimana, artinya kayak bilang seperti mengoperasikan aplikasi ya. Artinya kalau ada yang kurang paham tentang aplikasi Slim, ya kita juga bisa membantu mereka dalam penelusuran informasi ya Pak. Ya, betul. Betul. Begitu kan. Ya, baik Pak. Nah, sekarang kan sudah zaman teknologi ini ya Pak ya, AI. Ya. Nah, apakah kehadiran AI merupakan tantangan atau justru membantu dalam tugas-tugas pustakawan? Sebenarnya kehadiran AI yang pada zaman digital sekarang ini itu sebenarnya bukan tantangan. Bukan sebagai tantangan ya, justru membantu. Karena biasa kadang kita terbentur pada apa yang kita membutuhkan sesuatu atau informasi atau semacam, pokoknya AI itu sebenarnya apa saja bisa dia informasikan. Makanya kita sebagai pustakawan itu yang terkait dengan perpustakaan tentang aplikasi, kita juga butuh bantuan ya, AI. Terutama yang ada sekarang itu, yang zaman sekarang itu tentang AI ya. Jadi bukan merupakan tantangan ya Pak, tapi justru membantu tugas pustakawan. Membantu tugas, ya betul. Nah, menurut Bapak nih, apakah AI dapat menggantikan peran pustakawan Pak? Peran pustakawan sebenarnya tidak bisa digantikan oleh apapun ya, meskipun itu AI, karena peran pustakawan di sini kan ilmunya yang
yang didapatkan seorang pustakawan itu biasanya apa yang ditampilkan atau diinformasikan oleh AI itu berbeda. Artinya kalau ada kita mencari contohnya mengklasifikasi buku ya. Betul. Ya, itu biasanya AI menampilkan itu tidak sedetail ilmu yang didapatkan oleh seorang pustakawan. Karena kan kita punya pedoman sendiri ya Pak ya. Ada, EDGC juknis, itu ya Pak ya. Ada. Ya betul. Nah selanjutnya nih Pak, kompetensi apa yang perlu dimiliki seorang pustakawan agar tetap relevan di era teknologi zaman sekarang? Ya, kompetensi yang dibutuhkan itu yang harus melek. Yang pertama itu harus melek digital ya. Betul. Terus mampu membaca, membaca atau memahami program-program atau coding-coding yang yang ada, dan itu sebenarnya program atau coding itu bisa membantu untuk seorang pustakawan kalau membuat aplikasi yang dibutuhkan di perpustakaan itu, semacam pencarian buku atau peminjaman, sirkulasinya ya. Sirkulasi. Nah, itu saya kira itu yang bisa Intinya. kompetisi ya. Iya, betul Pak. Intinya kita sebagai seorang pustakawan harus ini Pak ya, mengikuti perkembangan zaman ya Pak ya. Ya, intinya berhubungan dengan AI-nya. Teknologi ya, berhubungan dengan AI. Betul. Nah, apakah perpustakaan perlu memiliki kebijakan atau pedoman penggunaan AI Pak? Saya kira tidak perlu ya. Tidak perlu ya Pak ya? Ya. Tidak perlu kebijakan atau pedoman karena masyarakat atau pemustaka yang datang ke perpustakaan itu dia tuh secara otomatis apa yang dibutuhkan itu apa yang dibutuhkan dan dicari itu di perpustakaan, atau dia membutuhkan referensi, terus dia mau kombinasikan atau menambahkan dengan informasi lain, kan dia bisa langsung atau secara otomatis dia mengambil informasi dari AI. Iya, jadi kalau kebijakan atau pedoman yang kita buat, kebijakan atau pedoman untuk pemustaka itu mungkin dia lebih artinya merasa asing atau merasa tertekan kok ada kebijakan. Ya, ada kebebasan ya Pak ya. Karena di tempat-tempat lain kan tidak ada juga semacam itu. Apalagi kan di perpustakaan kami ini menyediakan ini fasilitas wifi, komputer, jadi pemustaka bebas menelusuri informasi di internet ya Pak ya, terutama AI. Ya, sekira begitu ya. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak, pesan dari Bapak untuk para pustakawan agar tetap percaya diri dan terus berkembang di tengah pesatnya kemajuan AI. Ya, pesan saya untuk para pustakawan dalam kondisi sekarang yang zaman atau era digital, khususnya AI ini, jadi kita harus jangan minder dengan adanya perkembangan saat ini atau era digital sekarang ini. Kita harus bisa lebih belajar lagi. Artinya kita harus bersaing dengan adanya mengembangkan kompetensi. Artinya kita harus melek digital ya. Harus banyak-banyak memahami tentang program atau coding-coding yang sesuai dengan kompetensi kita, atau sesuai dengan yang intinya dengan perpustakaan ini, yang sesuai dengan perpustakaan. Kita harus tahu dan bisa bersaing
bukan sebagai artinya kita minder karena dia sebagai adanya AI ini kita jadi tantangan tidak mau lagi apa namanya karena dulu seorang pustakawan itu kerjanya cuma ini ya, artinya memberikan layanan kepada pemustaka saja. Jadi kita harus keluar juga dari pekerjaan atau yang kita lakukan sehari-hari di perpustakaan. Kita harus bersaing juga dengan perkembangan saat ini ya, sama era digital sekarang. Kira begitu barangkali. Ya, baik Pak. Jadi intinya kita sebagai pustakawan itu harus terus mengembangkan kompetensi ya Pak ya? Iya, harus. Terbuka dengan teknologi baru, harus melek digital. Nah, terus intinya juga jangan minder. Jangan minder ya Pak ya. Meskipun kita artinya mau bersaing dengan anak-anak muda ya, tentunya pustakawan itu dia kan image masyarakat itu pustakawan itu orang-orang ini kayak orang tua buangan gitu kan. Kayaknya jangan minder, kita harus tunjukkan juga sebagai seorang pustakawan dengan memahami ini digital. Memahami perkembangan zaman. Betul ya. Ya baik, wah Masya Allah. Pembahasan kita hari ini betul-betul menarik nih sahabat Blam. Jadi kita sebagai pustakawan harus bisa mengembangkan kompetensi kita di era kemajuan digital saat ini. Jadi kita jangan minder ya Pak ya. Betul ya, itu utamanya. Kita harus jangan jadikan AI itu sebagai saingan. Jadikan sebagai apa ya Pak ya, membantu kita dalam bekerja ya Pak ya. Iya, membantu ya. Ya, sekira itu ya. Poin-poinnya. Ya, poin-poinnya. Sudah di penghujung acara kita kali ini sahabat Blam, yang ditemani oleh ketua tim kehumasan dan perpustakaan sekaligus pustakawan yaitu Pak Amru. Terima kasih Pak untuk kehadirannya pada hari ini. Semoga bisa bertemu kembali di podcast Blam selanjutnya. Saya Nur Devi Arista, semoga kita dapat bertemu kembali di episode-episode selanjutnya. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.